أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para thalabul ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu idhar, lalu kemudian idgham. Idgham ini terbagi menjadi dua. Kita sudah mempelajari idgham bi gunnah dan kita masuk pada idgham bila gunnah. Sebelum masuk pada materi idgham bila gunnah, ada satu hukum bacaan yang perlu untuk kita ketahui. Dia ini mirip-mirip dengan idgham bi gunnah, ya. Ada huruf ya-nya, ada huruf wawunya, ya. Tetapi dia tidak dibaca idgham. Nun mati dan tanwinnya itu tidak melebur ke huruf idgham. Ya. Baik, kita mereview pembahasan kemarin. Idgham bi gunnah, ya, artinya memasukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Lalu kemudian idgham bi gunnah ini terjadi apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ini, ya, nun, mim, wawu, maka dia membacanya memasukkan atau meleburkan dengan mendengung. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas namanya idhar wajib. Jadi idhar wajib ini dia ada huruf ya, ya, nun mati bertemu dengan ya, tetapi nun mati dan tanwinnya ini tidak melebur ke huruf ya, tidak melebur ke huruf wawu, tetapi dia dibaca jelas, tidak dibaca idgham, ya, tidak dibaca idgham, dia tidak melebur, jadi dia dibaca jelas. Kalau contohnya idgham bi gunnah ini may ya'mal, ya, dibaca, maka di dalam idhar wajib dia tidak dibaca may ya'mal, melainkan dibaca idhar, ya, dibaca idhar, man ya'mal. Nah, ini contoh idgham bi gunnah, ya. Baik, langsung saja supaya lebih paham lagi kita akan membahas masuk pada materi idhar wajib. Idhar itu sendiri artinya jelas. Idhar wajib ini, wajib itu ya mutlak, ya, mutlak harus idhar. Jadi seperti itu. Untuk idhar wajib ini, ya, terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya satu kata. Tetapi kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu kata itu yang dimaksud adalah kalimah, ya. Kalau di dalam bahasa Arab dalam satu kalimat, tetapi kalau kita di dalam bahasa Indonesia satu kata, ya, membacanya jelas tanpa dengung. Ini berbeda dengan idgham bi gunnah. Yang menjadi perbedaan antara idgham bi gunnah dengan dengan idhar wajib. Untuk idgham bi gunnah itu terdiri dari dua kata, sedangkan idhar wajib itu terdiri dari satu kata. Baik, supaya lebih paham kita langsung lihat contoh. Ad-dunya, ini artinya dunia. Ad-dunya, ini ada nun mati bertemu dengan huruf ya, ya. Ini nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf ya. Di dalam hukum idgham bi gunnah, ya, di dalam hukum idgham bi gunnah, maka ini seharusnya dibaca ad-duya. Nun matinya melebur ke huruf ya, ad-duya, ya. Itu di dalam hukum idgham bi gunnah.
Tetapi karena dia satu kata, terdiri dari satu kata, atau di dalam bahasa Arab namanya satu kalimah, maka dia dibaca jelas ini. Ad-dunya. Di mana-mana kita mendengar seperti itu. Rabbana atina fid dunya, tidak ada itu namanya fid dunya. Kalau kita mendengar imam membaca doa itu, kita mendengarnya itu bukan dunya, tetapi dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan fid dunya, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ada idgham bigunah, ada idhar wajib. Dia mirip-mirip tetapi beda, ya. Hurufnya mirip ini. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, dalam satu kata. Yang menjadi perbedaan adalah idgham bigunah itu dua kata, sedangkan idhar wajib itu satu kata. Nah, selanjutnya buyanun. Ini satu kata, ya. Atau di dalam bahasa Arab satu kalimat. Ini artinya cabang. Buyanun. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Kalau di dalam hukum idgham bigunah ini cara membacanya buyanun, tetapi karena dia terdiri dari satu kata atau satu kalimat, maka dia termasuk idhar wajib. Wajib dibaca idhar bun, ya. Bunyanun, bukan buyanun. Bunyanun. Selanjutnya ada sinwanun, ya, terdiri dalam satu kata, terdiri dari satu kata. Sinwanun, ya, bukan dibaca siwanun, ya, karena dia bukan terdiri dari dua kata. Itu yang membedakan antara idgham bigunah dengan idhar wajib. Kemudian satu lagi tinwanun, bukan dibaca tiwanun, ya, karena dia satu kata. Sekali lagi agar lebih jelas bahwasanya idhar wajib ini yang membedakan dengan idgham bigunah itu dari sini. Dua kata dan satu kata. Idhar wajib ini satu kata, sedangkan idgham bigunah ini dua kata. Ini contoh untuk idhar wajib, ya. Satu kata ad-dunya yang memiliki dunya berarti satu kata. Buyanun ini artinya bangunan. Afwan, ya, ini artinya bangunan, ini satu kata. Siwanun cabang, satu kata. Tiwanun artinya tangkai, ini satu kata juga. Coba kita kembali melihat contoh idgham bigunah yang sudah kita bahas, ya. Idgham bigunah yang sudah kita bahas, kita bisa lihat di sini. Nah, ini terdiri dua kata. Man satu kata, ya'mal satu kata. Fathan, ya, satu kata. Mubina satu kata. Jadi dua kata. Tanwinnya di satu kata yang lain, kemudian mimnya di satu kata yang lain. Nun matinya di satu kata yang lain, sedangkan ya-nya di satu kata yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Harus bisa membedakan mana yang idgham bigunah dan mana yang idhar wajib. Karena ini antara idgham bigunah dengan idhar wajib itu mirip-mirip. An nafsihi, ini nun mati di satu kata yang lain, ini satu arti. Nafsihi ini pun satu arti, ya. Fathan satu arti, mubina satu arti. Begitu pula ini. Min satu arti, ya, artinya dari. Waraihim ini juga satu arti dari arti yang lain, ya. Min itu nun matinya pisah dengan waraihim. Wawunya pisah dengan ini, ya, tidak seperti idhar wajib. Idhar wajib itu nun mati dengan ya-nya ini satu kata. Ad-dunya artinya dunia. Bunyanun bangunan,
ini di dalam nun mati dan ya-nya ini di dalam satu kata. Siwanun ini juga satu kata. Iwanun juga satu kata. Jadi jika kita melihat di dalam Al-Quran atau kita mendengar murattal Al-Quran sambil kita melihat Al-Quran, kok ada perbedaan ya antara teks Al-Quran dengan cara membacanya. Dan ternyata kita telusuri, itu bukan idgham bi gunnah, idhar wajib. Itu harus kita pahami ya, karena antara keduanya ini sangat mirip sekali. Cuma yang membedakan adalah idhar wajib itu satu kata, idgham bi gunnah itu dua kata. Tidak terdapat banyak idhar wajib ini di dalam Al-Quran. Yang dijadikan contoh 4 di sini mungkin itu yang hanya ada di dalam Al-Quran. Ada ad-dunya, bunyanun, sinwanun, tinwanun. Dibaca jelas semua, tidak melebur. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk materi idhar wajib ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna